Babak baru kasus dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap sang istri yang dilaporkan Lesti Kejora ke Polres Metro Jakarta Selatan memasuki babak baru. Rizky Bilar yang biasanya tampil dengan pakaian branded sebagai seorang aktor, kini dihadirkan polisi di depan para awak media dengan mengenakan baju tahanan berwarna orange. Bilar yang telah resmi ditetapkan sebagai tersangka setidaknya akan menjalani masa tahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Polres Jakarta Selatan. Polisi pun menyebut akan terus menindaklanjuti proses hukum atas laporan Lesti kepada sang suami yang dilayangkan pada hari Rabu 28 September 2022. Namun, di tengah konferensi pers yang digelar polisi, sambil menggiring Rizky Bilar ke depan media, secara mengejutkan Lesti pun datang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk menemui sang suami. Lesti yang dikabarkan tengah menjalani ibadah umroh sampai harus mempercepat kepulangannya sehari sebelum jadwal demi menemui Bilar. Dan secara mengejutkan untuk pertama kalinya, Lesti didampingi ayah kandungnya muncul di Polres Jakarta Selatan. Dalam kesempatan itu, Lesti mengucapkan bahwa dirinya dengan kesadaran penuh mengambil keputusan untuk mencabut laporannya terhadap Bilar. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan. Seperti itulah yang kini dirasakan oleh masyarakat atas kisah laporan Lesti terhadap Rizky Bilar dengan dugaan melakukan KDRT. Dan pada hari Jumat ini, Lesti didampingi oleh ayahnya berbicara di depan media bahwa telah resmi mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar. Lalu, apa yang membuat Lesti mencabut laporannya terhadap Bilar? Dalam keterangan Lesti kali ini pun, ia mengatakan bahwa dirinya dengan Bilar sudah melakukan perjanjian. Lalu apa isi dari perjanjian tersebut? Saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak kepolisian karena begitu cepat menanggapi dari saya melapor sampai prosesnya berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk mencabut laporan anak saya karena mau bagaimanapun suami saya bapak dari anak saya, dan beliau juga alhamdulillah sudah mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada saya dan keluarga, khususnya kepada orang tua saya, bapak saya, dan insya Allah keluarga saya, bapak saya, ibu saya sangat begitu memaafkan turunan suami saya, dan insya Allah harapannya mudah-mudahan tidak akan pernah terulang lagi. Beliau sangat berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi, bahkan sudah dituangkan di perjanjian, dan beliau pun mohon meminta kepada orang tua saya untuk meminta maaf, dan orang tua saya pun insya Allah alhamdulillah memaafkan, dan beliau pun sampai jadi ibu minta maafnya kemarin. Alhamdulillah pas saya nyampe juga dia langsung orang tua saya minta maaf, dan saya sebagai manusia biasa ya proses salah apapun insya Allah. Allah itu kan maha
balikan hati manusia. Kita serahkan semua sama yang punya. Kakak Paula kan maaf. Saya berserah sama yang punya hati suami saya. Mau bagaimanapun beliau tetap adalah orang tua terbaik, bapak terbaik dari anak saya, insya Allah. Pasti beliau lagi di sini. Beliau berjanji tidak akan pernah meninggal. Apakah Rizky akan pulang? Kenapa? Apakah dia akan pulang? Insya Allah nanti akan, ketika proses perdamaian ini kan sudah diproses secara cepat, insya Allah suami saya begitu selesai prosesnya akan bertemu dengan anak, insya Allah mudah-mudahan. Yang terbaik, doain aja yang terbaik. Saya juga ucapkan terima kasih terutama untuk Bapak Kapolres karena begitu cepat ini diproses. Saya juga berharap proses perdamaian ini juga segera selesai dan beliau sangat membantu, insya Allah mudah-mudahan doain yang terbaik supaya masalah ini cepat selesai. Ini itu alhamdulillah saya bukan memutuskan sendiri, saya berdiskusi dengan keluarga dan orang tua saya. Insya Allah ini akan menjadi keputusan yang terbaik. Mohon doanya, mudah-mudahan kita semuanya baik. Jadi saya melaporkan apa yang sudah dialami. Saya berharap supaya hal seperti ini itu tidak terjadi lagi. Sampai kakak itu kemudian akan ditahan, akan ditersangka. Itu menangnya dari pihak kepolisian, jadi saya juga Kasus Lesti versus Rizky Bilar soal dugaan KDRT yang menghebohkan jagat maya bergulir semakin panas. Sejak terjadinya insiden dugaan KDRT yang terjadi pada Rabu 28 September 2022, inilah kali pertama Bilar hadir di depan publik. Kalau biasanya ia tampil mentereng dengan pakaian branded dengan gaya seorang seleb, maka semalam Rizky Bilar pun hadir dalam statusnya sebagai tahanan lengkap dengan seragam tahanan berwarna oranye. Apa motif Bilar ketika melakukan tindakan KDRT kepada sang istri? Dan pasal apa yang diajukan polisi andai segala tuduhan Lesti terbukti? Ya. Diambil gambarnya teman-teman sekalian. Iya, iya. Oke ya. Kalau udah silakan penyidik dibawa ke dalam lagi. Motif yang mendasari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ini adalah pelaku telah ketahuan berselingkuh di belakang korban, dalam hal ini saudari Lesti Kejora. Kemudian saudari Lesti Kejora sebagai korban minta penjelasan dan dipulangkan ke rumah orang tuanya. Ulangi pasal 44 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan atau perbuatan pidana kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun penjara. Ancaman pidana paling lama 5 tahun penjara. Setidaknya 20 hari ke depan Bilar pun akan menjalani masa-masa dalam tahanan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Polisi pun menyebut alasan melakukan penahanan kepada Bilar agar tidak mengulangi perbuatan yang sama terhadap korban. Lalu apa alasan polisi untuk tetap menahan Bilar di tengah upaya kuasa hukumnya untuk melakukan penangguhan penahanan?
statusnya sudah dinaikkan sebagai tersangka. Dan juga setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka mulai tadi malam hingga hari ini, penyidik telah mengeluarkan penetapan yang bersangkutan dilakukan penahanan mulai hari ini selama 20 hari ke depan. Penyidik memiliki pertimbangan melakukan penahanan terhadap tersangka dengan pertimbangan tertentu. Salah satunya adalah agar tersangka tidak mengulangi perbuatan sama terhadap korban. Disebut-sebut tidak hanya sekali melakukan tindakan kekerasan di dalam rumah tangga, Bilar pun kini menjadi pusat perhatian. Di tengah kampanye anti kekerasan yang selalu digaungkan oleh pihak perempuan, Bilar pun justru dianggap melanggar beberapa pasal yang membuat masyarakat menjadi geram hingga polisi pun mengusut tuntas kasusnya. Mungkinkah Bilar dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan pengaruh obat-obatan terlarang saat melakukan tindakan kekerasan kepada sang istri pada tanggal 28 September lalu? Pasal yang dipersangkakan terhadap tersangka MR atau alias RB ini adalah pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Di situ telah diatur bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka MR ini diduga melakukan kekerasan fisik dalam meringkup rumah tangga. Sampai dengan saat ini kami masih melakukan proses penyidikan sesuai aturan dan persangkaan pasal yang kami terapkan kepada tersangka, yaitu pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sudah dilakukan, tidak ada pengaruh ya Pak Kasat ya? Negatif semuanya. Tidak ada alkohol, semuanya pokoknya negatif, normal ya. Jadi dalam kesadaran. Secara mengejutkan, Lesti pun datangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk menemui Bilar. Benarkah Lesti masih memberikan peluang kepada Bilar untuk berdamai? Seperti apakah geramnya Hotma Sitompul ketika mengetahui kliennya masih ditahan meski Lesti sudah mencabut gugatannya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, jangan lupa nonton Intens dari hari Senin sampai hari Sabtu, sehari 3 kali. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di tengah-tengah heboh kasus dugaan KDRT yang terjadi pada pasangan yang terlihat harmonis itu, kejadian mengejutkan terlihat di Polres Metro Jakarta Selatan saat Lesti datang dengan pengawalan ketat disertai tim kuasa hukumnya untuk menemui sang suami yang telah dinyatakan sebagai tersangka. Dikabarkan tengah menjalani ibadah umroh, Lesti bahkan memutuskan untuk kembali ke tanah air sehari lebih cepat dari jadwal hanya untuk bertemu Bilar. Adakah kedatangan Lesti malam tadi merubah status Bilar yang selangkah lagi masuk ke dalam bui? Benarkah nasib Bilar pada hari itu ditentukan oleh kebaikan hati sang istri? Bagaimanakah perilaku Lesti saat pertama kali bertemu Bilar pasca kejadian KDRT tersebut? Maaf ya. Gimana mau cabut laporan lo dari Lesti? R, ya, kemudian saudari kita L, jadi sudah ketemu di penyidik ya. Jadi memang saudari L kita tidak undang, kemudian memang saudari L memang untuk menemui, jelas pure untuk menemui suaminya. Penahanan sudah
kita terbitkan, ya itu jelas. Jadi kita tidak bisa berandai-andai, ya jadi kita tidak bisa berandai-andai. Sekali lagi, jika penerbitan surat penahanan sudah kita terbitkan, itu jelas harus kita lakukan. Baik, namanya juga suami istri udah lama nggak ketemu. Ada pelukan-pelukan atau udah pasti lah. Bawain apa tadi Bang, Lesti Bang? Iya Bang. Saya nggak perhatikan juga apa yang dibawa. BBL baju bawa nggak Bang? Hah? BBL sendiri? Enggak. Lesti histeris nggak pertama ketemu Bilar? Bapaknya sama kuasa hukum. Nangis Histeris nggak? Di dalam. Ketika beliau melihat baju tahanan. Oh jelas lah, itu kan di ruangan kanit tadi. Ya, kita juga kan biarkan mereka bebas di situ lah. Karena ini kan mereka ini kan suami istri. Ya, jadi kita juga nggak mau terlalu intervensi mereka, biarkan mereka lepas saja di situ. Memang kebetulan kan kita kan sudah ada komunikasi. Jadi ketika dia ditetapkan tersangka, akhirnya Bang Hotma datang gitu loh. Ya dia histeris ya, kok bisa ditetapkan tersangka bahkan. Itu yang dia bilang. Tapi ya kita lihat aja nanti, biar dia aja yang langsung berbicara ya. Oh ya pastilah, namanya juga orang tua ada anaknya yang dijadikan tersangka, pasti shock ya. Kedatangan Lesti ke Polres Metro Jakarta Selatan malam tadi nyatanya membawa kabar mengejutkan. Ia pun mencabut laporan yang dibuatnya sendiri soal dugaan KDRT yang dilakukan Bilar kepadanya. Benarkah pasangan yang dahulu selalu terlihat bucin itu kini sudah saling berdamai hingga ia pun membuka kembali ruang hatinya untuk memaafkan sang suami? Benar dicabut laporannya. Udah katanya udah. Berarti damai ini Bang. Udah ada perdamaian deh. Mereka udah berdamai. Cabut laporan. Kalah sama si Cinta atau gimana Bang? Dicabut Bang. Sudah dicabut. Sudah. Tadi sudah pencabutan di depan saya kok. Sementara Bang. Ada Bang, ada lihat buktinya Bang. Oh enggak, tadi sudah kan surat itu kan sudah dikasihkan langsung. Tanda tangan surat kuasa itu depan saya dan di depan kuasa hukumnya Bang Sandi. Setelah dibaca dengan Bang Sandi surat pencabutannya. Sementara itu, kuasa hukum Rizky Bilar yang baru, Hotma Sitompul, membuat gebrakan baru. Sambil berbicara geram, ia pun juga mempertanyakan nasib kliennya yang masih saja ditahan. Bahkan dipertontonkan di depan awak media dalam balutan seragam orange, padahal Lesti sudah mencabut gugatannya. Tujuan hukum yang tertinggi adalah ketertiban dalam masyarakat. Kalau dua orang sudah berdamai, kenapa Kapolres Jakarta Selatan masih tetap membuat perkara ini menjadi panjang? Orang sudah damai, sudah ditelepon, masih diumumkan, dibawa, ditunjukkan sama kalian. Ini kami tahan. Ada apa dengan Kapolres Jakarta Selatan? Ada apa dengan Kapolres Jakarta Selatan? Catat itu. Sudah ditelepon sama Lesti, kami sudah cabut, jangan ditahan, nangis-nangis. Masih diumumkan juga. Bayangkan kalau tiba-tiba tidak jadi damai karena diumumkan begitu. Sekarang pun masih ditahan. Untuk apa? Dengan alasan proses, orang ditahan terus. Semua orang udah berdamai, nangis-nangis pelapor minta didamaikan, tidak usah ditahan, masih diseret di sini diumumkan. Oke lah dia mencabut, oke lah dia damai misalnya ya Mbak. Cuman kan ini kita sudah menerbitkan perintah penahanan Mbak, ya surat perintah penahanan. Jadi ini masih ada proses, kita harus mengikuti proses yang ada. Gitu loh Mbak, ini kan kita tiba-tiba ujuk-ujuk langsung bebas, nggak bisa. Penyidiklah yang bisa menyimpulkan semua gitu loh. Kemudian ini itu memang di kita juga ya itu tadi Mbak, ada namanya RJ ya kan. Nah tetap aja kita damaikan, kemudian nanti misalnya emang minta damai, oh silahkan bikinlah pernyataan, kemudian ini pencabutan. Nah itu proses-proses itu harus didalami. Kemudian untuk semuanya itu yang menunggu Mbak, tidak bisa langsung oh sekian ya 3 hari 4 nggak bisa, karena memang itu proses. Demikian pemirsa,
kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.